Di dunia dengan tatanan baru, sebagian manusia membangkitkan kemampuan superhuman yang dikenal dengan player. Mereka bertarung untuk menaklukkan tower yang tiba-tiba muncul. Aku adalah player level 1 terkuat di dunia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Gi-gyu berhasil membereskan dua demon yang menyerang Eden. Setelah itu, berita besar tentang Gi-gyu langsung menyebar lebih luas. Kemudian Tao Chen meminta bantuan Gi-gyu untuk membebaskan China dari demon. Sebelum pergi ke China, Gi-gyu pamit pada El dan Rui. Apa Master yakin tidak akan bawa kami? Gi-gyu bilang, kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi di Eden, jadi kalian berdua tetap di sini saja. Toh kita bisa sering bertemu lewat gate. Brunhat sedikit sombong. Itu benar, jangan khawatir, aku akan melindungi Master. Rui meledek, justru itu yang paling mengkhawatirkan, kau masih bocah. Brunhat kesal, Gi-gyu menengahi, sudah jangan bertengkar. Ia memakai topeng kamuflase disguir. Kalau begitu aku pergi duluan. Setelah melewati gate, Gi-gyu tiba di sebuah pegunungan. Di sana Gi-gyu bertemu dengan Tao Chen. Selamat datang Morning Star. Ini markas terdepan dari pasukan pemberontakan, Kuil Shaolin. Gi-gyu dalam hatinya bilang, Kuil Shaolin, tidak pernah terbayangkan dalam hidupku kalau aku akan datang ke tempat seperti ini. Tao Chen kemudian mengajak Gi-gyu bertemu rekan-rekannya. Seseorang bilang, kaukah putra dari Kronos? Gi-gyu yang melihat mereka bingung, ada apa dengan orang-orang ini? Apa dia tahu sesuatu tentang Kronos? Melihat ekspresi mereka sangat mencurigakan. Seseorang bilang, China juga menerima bantuan besar dari Kronos karena ketika dunia menjadi satu dengan menara, Kronos adalah penyelamat dan pahlawan kami. Namaku Qiu Guang, kepala biksu di sini. Gi-gyu balik menyapa, senang bertemu denganmu. Namaku Kim Gi-gyu dari Korea. Qiu bilang lagi, kami memang berhutang budi pada ayahmu, tapi mempercayaimu itu adalah hal yang berbeda. Kami tidak bisa mempercayakan masa depan negara kami pada orang yang bahkan tidak kami kenal. Mendengar itu Tao Chen kesal. Qiu, aku sudah menjelaskan padamu bukan? Dan sikapmu itu kurang ajar terhadap tamu terhormat. Qiu berkata, Lord of Beautiful Bird, aku menghormati sikapmu, tapi keretakan pasti akan terjadi kalau tidak ditemukan kepercayaan di antara kedua belah pihak, dan kepercayaan tidak bisa diberikan begitu saja. Mereka cekcok, Gi-gyu menengahi. Itu tidak masalah, lalu bagaimana cara mendapatkan kepercayaan kalian? Qiu menjawab, terima kasih sudah mau mengerti, itu mudah. Cara mendapatkan kepercayaan kami adalah seni bela diri. Hanya seni bela diri yang bisa membuktikan kelayakan dan bukan kata-kata. Aku minta kau untuk berduel. Gi-gyu berpikir, sudah kutebak pasti akan seperti ini. Situasinya benar-benar familiar. Brunhat bilang, semua orang yang mengatakan itu berakhir di dalam tanah. Gi-gyu bilang pada Qiu, baiklah, tapi orang semua di sini harus menyerangku sekaligus. Mendengar itu semuanya sontak heran. Apa maksudnya? Qiu Giang di sana mulai kesal. Kelihatannya kamu tidak tahu kalau keangkuhan hanya akan membawa kehancuran. Kemudian ia melepaskan gelangnya. Ini adalah item yang membatasi mana. Orang-orang Cina tidak terlalu mengandalkan sesuatu seperti mana. Kami lebih mengandalkan kekuatan jiwa dan raga. Aku akan menyerangmu dengan segenap kekuatanku. Gi-gyu dalam hatinya bilang, begitu rupanya semua orang di sini memakai gelang yang sama. Gi-gyu mulai bergerak, binding. Dengan skill itu Gi-gyu mengambil gelang-gelang yang mereka pakai dan memakainya pada tangannya sendiri. Gi-gyu berkata, kalau begitu ini akan menyenangkan. Aku akan bertarung dengan memakai ini. Qiu tambah kesal. Aku tak mempermasalahkan itu, tapi kau akan bayar mahal atas keangkuhanmu itu. Ia mulai beraksi, sorot matanya berubah. Qiu langsung bergerak melesat maju. Satu pukulannya bisa dihindari. Gi-gyu memegang satu tangannya dan melempar Qiu. Gi-gyu bilang, sudah kubilang serang aku bersamaan. Kalau kalian paham maksudku jangan menyerang satu-satu.
Kemudian mereka mulai menyerang bersamaan. Gigyu mulai berkonsentrasi. Ia melihat pergerakan mereka. Seni pedang Black Serpent, Peerless Slash of the Three Supreme King, 13 Lotus Spear Thrust, Brilliant Light Slash. Semua skill itu aku bisa melihatnya. Gigyu mengambil ancang-ancang. Satu gerakannya membuat satu orang goyah. Orang tersebut kehilangan kendali. Astaga, aliran pedangku kenapa tak bisa dikendalikan? Pedangnya mengarah ke arah lain. Apa ini? Dia sengaja mengincarku dengan memanfaatkan serangan pedang yang dipentalkan itu. Gigyu melakukan hal serupa untuk membuat pergerakan mereka kacau. Jangan menghalangiku, jangan masuk ke area serangannya. Jangan terlalu dekat, dia bisa membaca semua pergerakanmu. Tao Chen dalam hatinya bilang, Morningstar, aku tahu dia kuat, tapi ini mengejutkan. Kyu kemudian memberikan tinju cepat. Gigyu menengok dan bisa mengimbangi pergerakan tersebut. Gigyu bersiap memberi pukulan. Satu hantaman keras diberikan, membuat Kyu langsung terpental. Kyu heran, orang ini, dia bukan hanya hebat dalam pertarungan, dia bahkan mempelajari teknik-teknik kami dan menguasainya dalam sekejap mata. Gigyu sejenak berpikir, aku bertambah kuat sampai detik ini berkat menyerap kemampuan dari orang-orang yang pernah kulawan. Tubuhku akan terbiasa dengan menggunakan kemampuan mereka. Kemudian gelang yang dipakainya mulai tak bisa menahan kekuatan Gigyu. Sebuah ledakan terjadi. Dari kepulan asap, Gigyu berkata, maaf aku merusaknya. Bagaimanapun juga apa dengan ini aku diterima. Setelah pertarungan itu, sikap orang-orang berubah. Morningstar mau Dakia. Gigyu heran, cara orang-orang memperlakukanku sangat berbeda setelah latihan melawanku. Mereka semua tersenyum. Kami belajar banyak darimu, Mau Daxia. Master Kim Morningstar. Grunhat bertanya, apa artinya Mau Dakia? Gigyu mengerti, itu seperti penghormatan. Cincin penerjemah bahasa dari Tuan Huang. Gigyu bilang, tampaknya aku berhasil mendapatkan julukan Master Morningstar. Setelah itu, Gigyu diajak ke ruangan kepala biksu Shaolin. Mereka duduk bersama. Kyu bilang, selamat datang Mau Daxia. Gigyu menjawab, panggilan itu sedikit berlebihan. Kau sampai-sampai minta kita bicara empat mata supaya tidak ada yang dengar. Memangnya ada apa? Kyu menjawab, soalnya aku bukan ingin membicarakan tentang pasukan pemberontakan, melainkan tentang persoalan Shaolin. Apa kau tahu tentang Venerable Dharma? Gigyu menjawab, aku pernah mendengar namanya. Dia adalah orang yang menciptakan seni bela diri Shaolin. Tidak berlebihan kalau menganggapnya sebagai muasal semua seni bela diri. Kyu menjawab, seperti yang kau ketahui, seni bela diri Cina adalah sesuatu yang didasarkan pada premis mana atau sihir. Semakin dekat dengan sumbernya, maka ikatanmu dengan mana akan semakin meningkat. Dalam hal kungfu Shaolin, yang mengajarkan semuanya berdasarkan buku latihan, siapapun bisa mendapatkan kekuatan itu dengan melakukan latihan. Sejenak Gigyu berpikir, Venerable Dharma, ada kemungkinan kalau orang itu adalah salah satu penguasa terdahulu. Tapi untuk alasan apa dia menciptakan seni bela diri dan membagikannya turun-temurun? Kyu kemudian berkata, Mau Daxia, ruangan kita sekarang adalah tempat tinggal Venerable Dharma. Dalam ratusan terakhir kuil Shaolin selalu melakukan perluasan dan permajaan pada semua bangunan. Kecuali bangunan ini, bahkan bisa dikatakan keberadaan Shaolin itu hanya untuk bangunan ini. Kemudian Kyu mengambil sebuah buku dari rak. Aku ingin memperlihatkan sesuatu padamu. Dan ketika buku itu diambil, sebuah gerbang dimensi di balik rak buku muncul. Gigyu sontak kaget. Kekuatan yang kurasakan dari sana itu kekuatan dewa. Kyu berkata, ini adalah sesuatu yang hanya diketahui kepala biksu. Mungkin bisa dikatakan tempat ini diciptakan oleh Venerable Dharma. Gigyu heran, apa tidak masalah memperlihatkan sesuatu seperti itu pada orang luar sepertiku? Kyu menjawab, itu tidak masalah, soalnya hanya orang yang layak yang bisa masuk ke dalam sini. Kyu menyentuhnya tapi terhalang barrier.
Kau lihat sendiri bukan? Bahkan aku kepala biksu tidak bisa masuk ke dalam sana. Setelah melakukan latih tanding melawanmu, terlintas sebuah pikiran dalam benakku tentang kemungkinan kau adalah orang yang layak. Gigyu kemudian mendekat dan mencobanya. Tangannya bisa menembus gate tersebut. Keduanya saling menatap. Kemudian tanpa ragu Gigyu masuk ke dalam. Kyu dalam hatinya bilang, Morning Star Moudaksia, aku tidak tahu apa yang menunggumu di dalam sana. Soalnya baru ada satu orang yang layak yang bisa masuk ke dalam sana. Setelah melewati gate tersebut, Gigyu berada di sebuah ruangan yang gelap. Gigyu bilang, harusnya mustahil lorong sebesar ini muat di dalam ruangan kepala biksu. Ini space distortion. Portal ini menghubungkan ruangan kepala biksu ke tempat lain. Tidak disangka ini dibuat ratusan tahun yang lalu. Ketika mana di bumi masih tidak sekaya saat ini. Apalagi tempat ini dipenuhi dengan kekuatan dewa. Kalau begitu ada kemungkinan Venerable Dharma bukan sekedar orang biasa. Kemudian terdengar suara, masuklah. Gigyu langsung menengok dan kaget. Suara apa itu? Suara itu kembali terdengar. Aku mau tanya, Kronos keberapa dirimu? Gigyu sempat bingung. Ia menjawab, aku bukan Kronos. Terlihat sosok tua berambut putih di sana. Mustahil. Lalu siapa kau ini? Namaku Kim Gigyu, Kronos. Bukan, maksudku aku anak dari Kim Sejin. Sosok tua itu heran. Ia lalu bilang, sebelum itu bisakah kau mendekat? Bergeraklah mengikuti arah dari suaraku. Gigyu mulai berjalan mengikuti arahannya. Di tengah jalan ia melihat satu patung. Brunhat lalu keluar dan menyadari sesuatu. Master, aku merasakan sesuatu yang familiar. Gigyu menjawab, sama sepertiku. Gigyu lalu memegangnya dan berkata, Ling. Seketika patung itu bereaksi, tapi setelah itu mereka berdua heran. Tidak terjadi apa-apa. Gigyu dalam hatinya bilang, jelas sekali aku merasakan energi ego yang membuatku bisa melakukan link. Tapi entah kenapa patung ini kosong. Selain itu wajah patung ini sangat familiar. Gigyu kemudian tiba di suatu ruangan. Sosok itu bilang, akhirnya kau datang. Sosok spirit kakek tua muncul di hadapan Gigyu. Gigyu langsung mengenalinya. Tunggu, kau itu Kronos bukan? Gigyu langsung mengambil ancang-ancang mengeluarkan kekuatannya. Kakek tersebut bilang, kelihatannya kau juga pernah bertemu Kronos. Tidak usah mengeluarkan energi seperti itu. Anak bernama Kim Gigyu, janganlah terburu-buru dalam mengambil tindakan. Mari kita bicara dulu. Sejauh mana kau mengetahui tentang Kronos? Gigyu menahan diri dan menjawab, dari tindakan Kronos demi mendapatkan kekuatan dewa, sampai kebenaran kalau ayahku itu klonnya. Kakek tua itu bilang, bagus, informasinya cukup banyak. Sayangnya kau tidak tahu kalau klonnya ada banyak. Gigyu sontak heran. Kakek itu mulai bercerita. Kau tahu bukan kalau Gaia adalah orang yang menciptakan dunia bernama Bumi. Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan meski kau memiliki kekuatan dewa. Coba tebak apa yang membedakan bumi dengan dunia lain. Bumi adalah dunia tanpa campur tangan dewa. Ini juga yang menjadi alasan penciptaan bumi sangatlah sulit. Soalnya mereka harus mengendalikan semua variabel yang ada sampai lahirnya makhluk baru. Hanya dengan begitu dunia yang didambakan Gaia bisa terwujud. Nah, tahukah kau betapa ajaibnya kau bisa lahir ke dunia? Dunia yang bebas dari campur tangan dewa. Dalam kata lain, dunia ketidakjelasan. Itulah dunia yang diinginkan Gaia. Satu setnya yang terikat dalam dunia ini hanyalah jiwa Kronos yang diklon sama seperti jiwa Gaia. Harapan Gaia untuk menciptakan dunia tanpa campur tangan dewa tidak bisa terwujud dalam waktu yang lama. Dunia yang tercipta tanpa kepastian. Dunia ketidakjelasan yang membuat aku dan Gaia bisa melakukan apapun kecuali mengikuti aliran waktu. Karena itu bahkan pertemuan kami bukan hal yang mudah.
Aku sudah melalui banyak kehidupan saat masih primitif di gurun pasir dan lain-lain. Kehidupan yang terus berjalan tanpa mempedulikan waktu dan ruang. Walau begitu kecil, Gaia dan aku selalu dipertemukan lagi dan lagi. Sayangnya kami tidak pernah mendapatkan anak dari semua pertemuan itu. Tahukah kau betapa ajaibnya kau bisa lahir ke dunia? Kakek itu meneteskan air mata. Terima kasih sudah lahir, nak. Kim Gigyu yang bukan Jupiter, kau adalah dirimu sendiri. Kalau begitu aku bukanlah ayah dari tubuhmu atau jiwamu. Meski begitu itu bukan masalah. Aku senang karena bisa bertemu denganmu, Kim Gigyu. Ia menjentikan jarinya. Mereka lalu ngeteh bersama. Mari bicara tentang hidupmu. Beberapa waktu berlalu, mereka saling berbincang. Gigyu berpikir, kami membicarakan banyak hal, dari cerita masa kecilku yang hampir tak kuingat, sampai ketika ibu jatuh sakit, tentang banyaknya orang yang membantuku, tentang perjalanan setelah menjadi player dan sampai situasi yang terjadi sekarang. Mendengar semua cerita itu, kakek Kronos bilang, kau benar-benar sudah menderita. Hanya sekali ini, aku ingin memelukmu untuk sekali ini saja. Gigyu lalu memeluknya, ia merasakan sesuatu. Perasaan ini, aku tak punya ingatan tentang ayahku, tapi entah kenapa aku merasa seperti dipeluk ayahku. Kakek Kronos bilang, kau melewati banyak kesulitan, kerja bagus. Kemudian perlahan-lahan energinya menghilang. Kurasa waktunya sudah tiba. Aku Kronos ke-3713. Sisa-sisa kesadaran yang ditinggalkan Venerable Dharma. Tugasku sudah selesai dengan kedatanganmu di sini. Kekuatan dewa yang berada di tempat ini sudah dipersiapkan untukmu. Gigyu kaget mendengar itu. Tunggu, apa ini jiwa ego? Kalau begitu aku bisa menyelamatkannya. Andai saja ada wadah yang bisa menampungnya. Gigyu bilang, tunggu sebentar ayah. Kakek Kronos langsung kaget. Barusan kau memanggilku ayah. Tak lama setelah itu, Qiu di halaman kuil Shaolin heran melihat sosok tua yang sedang duduk. Aku tidak merasakan apapun, harusnya ada penghalang di sini. Siapa dirinya? Kronos 3713 berhasil dibangkitkan menjadi ego. Kurasa aku ayahnya. Heavenly Dharma Kronos, ego, semua status masih tanda tanya. Qiu heran, orang tidak dikenal di masa-masa seperti ini. Seharusnya kami langsung masuk ke mode pertahanan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasakan aura yang sangat kuat dari orang ini. Tak lama Gigyu mendekat dan bilang, jadi kau di sini guru besar. Brunhat heran, Master kamu tadi memanggilnya ayah, kenapa kamu manggilnya guru besar sekarang? Gigyu menjawab, aku malu mengatakan di depan banyak orang. Heavenly Dharma hanya tersenyum. Itu tidak masalah, terlalu berlebihan kalau aku memintanya untuk memanggilku sebagai ayah aslinya. Meski begitu aku akan melindunginya, soalnya dia sudah menjadikanku ayah. Qiu bertanya pada Gigyu, Morningstar Daxia, apa mungkin kau mengenal orang ini? Gigyu berkata, dia kesatria. Heavenly Dharma bilang, panggil saja aku kesatria, karena aku sudah meninggalkan posisiku sebagai biksu. Qiu langsung kaget, klan kesatria Heavenly Dharma. Ia langsung memberi hormat kepada guru besar. Kemudian malam harinya Gigyu diajak ke kamarnya. Qiu bilang, kamu akan tinggal di sini, Daxia. Gigyu heran dengan suasana modern di kamar sana. Entah harus berkata apa, tapi ini benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Aku tidak tahu kalau Shaolin punya area bawah tanah seperti ini. Qiu hanya tersenyum. Ini keinginan dari kepala biksu sebelumnya. Dia membuat ini untuk bersiap-siap dalam menghadapi skenario terburuk sejak kemunculan gate dan menara. Sepertinya desain kamarnya sesuai seleramu. Jadi selamat beristirahat, kalau begitu aku permisi dulu. Gigyu dalam kamar membuka gate Brunhat dan bertemu El dan Rui. Bagaimana kabar kalian? El bilang, kukira kita akan berpisah sampai bertahun-tahun, seperti biasa Master. Rui lalu merasa ada yang aneh. Master, energimu berubah lagi dalam waktu yang begitu singkat.
apa yang terjadi. Gigyu lalu menceritakan semuanya. Rui bilang, jadi begitu, kekuatan dewa yang sudah dipersiapkan dari inkarnasi Kronos lain kau mendapatkannya. Gigyu menjawab, tapi aku tetap tidak tahu cara menggunakan kekuatan ini. Tapi satu hal yang pasti, kekuatan dewa benar-benar mengendalikan Jupiter. Sekarang dia tidak bisa bertindak seenaknya. Rui bertanya, lalu bagaimana situasi Jupiter sekarang? Gigyu menjawab, aku sendiri kurang tahu. Sekarang dia bahkan tidak memberikan jawaban ketika aku mengajaknya bicara. Rui bertanya lagi, lalu si Heavenly Dharma Kronos yang melakukan link denganmu sekarang di mana? Gigyu menjawab, di luar, kurasa dia ingin jalan-jalan melihat lingkungan di sekitar. Sekarang tubuhku begitu lelah, hanya saja otakku harus memikirkan banyak hal. Gigyu dalam hatinya bilang, ayah, Heavenly Dharma bukan ayahku yang asli, tapi bagaimana aku harus bicara dengannya sekarang? Gigyu bilang pada mereka, baiklah, karena sekarang sudah larut malam aku harus beristirahat, soalnya ada perang yang menanti besok. Sementara itu di markas asosiasi player Cina, seseorang sedang menghadap. Pemimpin asosiasi para pemberontak sudah bergerak. Terlihat seorang wanita di sana. Wanita itu berkata, karena mereka bergerak lebih cepat dari perkiraan, maka lakukan itu. Dia adalah pemimpin asosiasi player Cina dengan julukan Heavenly Demon. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.